nasihat yang mesti terang-terangan. Bantahan mesti terang-terangan. Itu dalam konteks ilmu hadis namanya jarah wa ta'dil. Apabila seseorang melakukan kesalahan di dalam sikapnya berakibat efek kepada publik, dia mengeluarkan statement yang bisa rusak publik atau menyampaikan kesalahan, kesesatan tentang agama sehingga banyak di depan orang, maka membantahnya juga di depan publik. Itu namanya dalam konteks jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu, ketika kita melihat perawi hadis, pembawa berita hadis, untuk meninjau hadisnya sahih apa tidak, kita cari kesaksian kepada ulama. Maka ada ilmu rijal namanya, kita cari kesaksian. Si fulan itu orangnya dobit hafalannya, kuat hafalannya. Si fulan itu lemah hafalannya. Si fulan itu jujur orangnya. Si fulan itu pembohong orangnya. Itu kalau dia bohong, hadisnya tersebar, harus dinyatakan hadis ini ditolak karena perawinya pembohong. Seperti itu. Jadi kalau ada nanti ulama, mungkin lihat ceramah kita membantah seorang ulama, yang dikategorikan ulama, ternyata pernyataannya itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita bantah, ya mesti kita bantah. Jangan pula, kenapa tidak nasihati secara pribadi? Tidak bisa, itu konteksnya jarah wa ta'dil. Risikonya agama yang rusak. Ya, jadi kalau tokoh-tokoh publik, statementnya bisa menyesatkan orang, harus dibantah secara publik. Baik dia itu adalah tokoh politik, maupun tokoh agama, apakah dia itu tokoh pemerintahan. Apabila, artinya apa? Bantahan kita harus mampu menyelesaikan efek negatif yang ditimbulkannya. Itu ukurannya. Bantahan kita itu harus menyelesaikan. Jangan nanti kesalahan dia menyatakan sesuatu, terus kita nasihat secara sembunyi-sembunyi, efeknya orang tersesat. Ya ada kemarin contohnya, ada nama ruh segala macam lah, ya, yang seperti itu tersebar. Bantahannya mesti di depan publik. Makanya kalau ada nanti dibawa ke majelis dialog atau debat publik, memang itu ada istilah debat publik, itu dibolehkan. Debat publik itu dibolehkan. Jadi ada orang yang berpaham menasihati umaro itu sembunyi-sembunyi. Itu kalau kita menasihati perkara pribadinya. Tapi kalau kita ingin mengantisipasi efek dari kebijakannya dan kemudian bikin orang tersesat dan yang lainnya, maka kita harus menolaknya juga di depan publik. Artinya apa? Bantahan harus sesuai, punya kemampuan mengantisipasi efek negatif dari sebuah sikap. Itu dalam konteks hadis namanya jarah wa ta'dil. Kebetulan saya jurusan hadis di Al-Azhar. Kemudian ada cara ketiga, adab ketiga dalam kaidah ketiga dalam nasihati, yaitu kita melihat sebuah kesalahan. Ini sering dilakukan Rasulullah. Tapi orang ini, kesalahan ini mesti dikasih tahu, ini salah. Ini salah. Tapi orang ini disembunyikan. Maka Nabi sering mengatakan, siapa yang mengatakan begini-begini, siapa yang melakukan ini begini. Artinya apa? Atau juga cara menasihati dengan cara Nabi yang paling unik. Suatu hari Nabi duduk bertiga dengan sahabat. Salah seorang mengeluarkan angin, buang angin. Dan baunya menyengat. Tentu saja Nabi paham ini. Kalau kita, siapa yang kentut nih? Siapa yang kentut nih? Ya. Nabi tidak. Orang mau sholat. Wudhunya sudah batal ini. Terus bagaimana cara Nabi? Ayo kita bertiga berwudhu. Ayo kita kembali memperbarui wudhu. Sehingga tertutup aib teman, tertutup rasa malunya. Coba kalau seandainya yang lain, saya sudah berwudhu ya Rasulullah, saya sudah berwudhu ya Rasulullah, saya sudah.
Berarti yang tidak berwudu, itulah yang kentut. Ya, itu cara terbaik menjaga, kata orang Malaysia, air muka. Menjaga marwah atau muruah. Maka artinya apa? Kata Nabi, mari kita tajdid wudu, perbaharui wudu kita. Nah, maka terselamatkanlah. Nah, mungkin itu saya lihat sini sudah jam 9.23, kita sisakan 7 menit untuk tanya jawab. Ya. Nah, itu mungkin dari persoalan setidaknya tadi ada bicara sekitar 12 poin atau 15 poin yang saya sampaikan, 12 poin. Ada bercanda 13 poin, kemudian ada menasehati ada 5 poin. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Silakan.